Hidup yang utuh dimulai dengan dipenuhi oleh kehidupan Kristus dalam hidup kita. Di dalam Kolose pasal yang kedua, 2 ayat saja saudara-saudara. Hari ini kita lihat firman Tuhan detail ya. Kita nggak akan lihat ayat yang lain, kita nggak akan lihat bahasa yang lain. Kita hanya lihat 2 ayat saja. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat ke-7. Saya berharap saudara bisa catat, saudara-saudara bisa pahami. Kalau saudara nggak usah catat, saudara bisa dengar nanti, perhatikan. Karena ini detail saudara-saudara bahwa Tuhan mau kesempurna, utuh, dan Dia mau mulai dengan saudara penuh dalam Kristus. Pertanyaan kita, bagaimana caranya? Kok bisa begitu Pak ya? Ayat Alkitab katakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita lihat ayat ini saudara, ini namanya pleroma, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kita ini hidup seperti 2 sisi mata uang. Kita hidup di dunia, tapi kapasitasmu kerajaan sorga. Saudara penuh dengan keterbatasan darah dan daging, tapi dalam perkataanmu, dalam doamu itu ada kuasa. Ada 2 sisi yang disambung menjadi satu sisi, namanya kehidupan pribadi kita. Nah, ayat Alkitab katakan saudara-saudara lewat firman Tuhan ini supaya saudara mengerti. Jemaat Tuhan memahami bahwa kita ini hidup manusia di bumi punya relasi. Kita punya keterkaitan dengan sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, relasi itulah, hubungan itulah yang kita harus pelihara. Kita harus buka, kapasitasnya harus berkembang supaya relasinya itu makin dekat. Tuhan sudah dekat. Dia sudah jadi manusia 3,5 tahun melayani, 33,5 tahun mengalami apa yang kita alami. Tapi masalahnya pilihan saudara sudah dekat. Makanya firman Allah katakan banyak kata hendaklah. Karena itu pilihanmu. Walaupun sorga itu nyata, tapi dia nggak bisa paksa saudara. Karena saudara bukan robot. Jemaat online, jangan sombong. Saudara bukan robot. Saudara ada kehendak bebas. Dan itu menguasai roh, jiwa, dan tubuhmu. Makanya Tuhan tidak bisa paksa. Sekalipun sorga dia sediakan karena begitu besar kasih Allah hingga dia selamatkan seluruh dunia. Tapi keputusan tetap di tanganmu. Nah, firman Allah katakan buat kita semua tempat ini supaya saya dan saudara tujuannya mengambil langkah-langkah. Supaya kita mengambil langkah-langkah untuk apa? Untuk mempraktekkan bagaimana hidup yang penuh di dalam Allah. Bagaimana hidup yang penuh di dalam Kristus. Anak Sunday School, dia penuh di dalam hidup dalam Kristus sesuai dengan imannya Sunday School. Anak-anak remaja, dia juga sempurna dalam imannya sesuai dengan kapasitasnya anak-anak remaja. Dan hari ini Tuhan tanya engkau. Hari ini Tuhan tanya dirimu. Dia tidak tanya berapa umurmu, tapi dia tanya apa yang saudara lakukan dengan hidup yang sudah Tuhan beri, dengan tanggung jawab sorga yang sudah diberikan lewat keselamatan Kristus Yesus di atas kayu salib. Pertanyaannya, Paulus menulis surat ini di Kolose. Apa hubungannya dengan kita, saudara? Kolose adalah sebuah gereja Tuhan yang di dalamnya itu bercampur dengan banyak pemahaman-pemahaman. Di situ ada pemahaman orang Yahudi dengan hukum Taurat yang begitu ketat, tapi juga ada pengetahuan orang Yunani dengan filsafat-filsafatnya. Saya coba selidiki, ternyata saudara, jemaat Kolose yang Paulus mengatakan ini adalah jemaat yang ada dalam kekristenan tapi pakai logika. Jemaat yang ada dalam kekristenan tapi dia pakai kekuatan pribadi, bahkan dia campur dengan kekuatan magic di luar sana. Itu namanya gnostis. Dia percaya bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bohong itu. Kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan gaya pikiranmu, dengan apa yang menjadi tindakanmu. Kalau kita beribadah hari ini karena kita sudah punya iman. Kalau kita melayani hari ini, startnya karena kita percaya dulu, saudara-saudara. Hari-hari ini, dunia juga mengalami hal yang sama. Dunia juga melakukan hal yang sama. Kemajuan teknologi. Saudara-saudara jauh lebih pintar dari zaman kami. Saya punya keponakan, saudara-saudara, umurnya belum sampai kelas 1 SD. Sudah bisa main handphone. Sudah bisa dia
kaitkan ya segala sesuatu yang bicara tentang internet. Dia pintar, dia sudah bisa bahasa, saudara-saudara. Ya, dunia sekarang kemajuan teknologi itu sudah mulai menguasai pikiran orang-orang dalam gereja. Dan mereka pikir dengan gaya logika mereka bisa menguasai sorga, saudara-saudara. Dan ini juga terjadi dalam gereja. Bagaimana mereka menafsirkan Alkitab yang salah. Bagaimana mereka membicarakan firman Tuhan hanya untuk keuntungan pribadi mereka. Ribuan tahun gereja hanya untuk tempat pengembangan diri. Menikahkan orang tapi gak bertanggung jawab dengan generasi. Terlalu lama gereja hanya untuk kelihatan jumlah, tapi gak tahu mereka akan pergi kemana. Ini terjadi di Kolose. Dan hari ini tepat Tuhan bawa kita ke tahun integritas. Karena ada banyak gereja pakai logika, pakai kekuatan manusia. Untuk apa? Untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tadi malam kami diberkati dengan kasuprayon dari Pulau Anambas, Pulau Natuna. Jangan berusaha improvisasi imanmu. Jangan berusaha bantu Tuhan dalam hidupmu. Taat saja, dan itu akan membawa engkau penuh dalam panggilan Allah. Ini terjadi, saudara-saudara. Dan saya hari ini mengajar jemaat Tuhan online, dimanapun tempat, ada 5 bagian. Di dalam 2 ayat yang sangat detail ini. Keputusanmu, saudara mau penuh dengan Kristus atau tidak? Keputusanmu, engkau mau lihat kerajaan sorga terjadi dalam hidupmu dengan kapasitasmu hari ini dan bertumbuh lagi, bertumbuh lagi, bertumbuh lagi. Kata sempurna bukan 1 kali. Kata utuh tidak 1 kali. Tapi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tingkatannya. Makanya Tuhan ingin saudara-saudara diuji. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, supaya saudara mengalami emas yang dimurnikan, emas yang dimurnikan, batu permata yang dimurnikan. Utuh zaman ini, sekarang zaman ini, sekarang zaman ini, hendaknya engkau berbuah lebat. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Sampai Tuhan Yesus angkat hidupmu, engkau akan terus mengalami hidup yang utuh dan utuh dan utuh dan utuh. Mari sama-sama kita lihat bagian yang pertama. Haleluya. Firman Allah katakan begini, 5 bagian bagaimana prolema hidup penuh di dalam Kristus. Mau online, mau offline, mau pandemi COVID, vaksinasi atau tidak, tak peduli. Amin. Mau perang, mau tidak peduli. Karena ini bicara pribadi. Ayat yang kelima, bagian yang pertama, 6 bagian pertama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat Alkitab katakan yang pertama, kalau saudara mau penuh, harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini syarat dulu, saudara-saudara. Mungkin sebagian besar jemaat yang saya lahir dalam online, sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, di Malaysia, sudah lahir baru. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kena tradisi. Ada beberapa orang yang sidi tanpa mengenal pribadi Kristus. Hanya untuk menikah supaya dikatakan dewasa. Bohong itu semua. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dimulai waktu engkau tahu bahwa hidupmu berdosa. Engkau perlu keselamatan dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 15. Itu menjadi proto-evangelium. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 14. Ayat 15 Tuhan menyatakan nubuatan bahwa wanita ini akan menghancurkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan kakinya. Kita akan berperang, saudara-saudara. Hidup di atas muka bumi ini peperangan. Efesus pasal yang ke-6. Ayat firman Tuhan katakan, ambillah seluruh selengkap senjata Allah. Kenapa pulang kau main-main? Kenapa pulang kau tak tahu? Kenapa pulang kau anggap sepele? Kekalahan, kemenangan bukan di tangan Tuhan, di tanganmu sekarang. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan. Makanya kata firman Allah, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Jangan pakai logikamu. Engkau tahu Alkitab, belum tentu engkau selamat. Engkau mungkin ada dalam gereja, engkau mungkin muji-muji Tuhan, belum tentu engkau masuk kerajaan sorga. Belum tentu. Karena Tuhan melihat hati. Stop main drama. Stop kita supaya kelihatan baik di luar sana. Tuh, Kolose terjadi.
Tapi hati hamba yang Tuhan mau. Kalau ada hari ini jemaat online yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang belum mengalami kelahiran baru, ambil waktu. Apa sih Pak cirinya Pak? Waktu dia tahu dia berdosa, dia tahu bahwa dia perlu keselamatan. Itu namanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak begitu, saudara belum lahir baru. Kalau belum begitu, saudara belum lahir baru. Kalau saudara terima Yesus supaya bisa menikah, supaya bisa kelihatan lebih rohani, bertobat saudara-saudara. Menerima Yesus menandakan bahwa engkau perlu Yesus dalam hidupmu. Amin. Amin. Itu bisa terjadi di rumah, itu bisa terjadi di gereja, itu bisa terjadi dalam lingkungan pekerjaan, itu bisa terjadi pagi, siang, dan malam. Gak jadi masalah. Tapi di malam itu, di saat itu waktu engkau Tuhan, masuklah dalam hidupku, terima Yesus dalam hidupmu. Disitulah waktu Tuhan memberikan keselamatan dalam hidupmu. Setelah itu baru ambil baptisan air. Ya, jadi bukan baptisan air dulu baru lahir baru, tapi kelahiran baru dulu baru kita ambil baptisan air. Amin. Inilah cinta yang mula-mula. Inilah cinta kita pertama-tama di dalam Tuhan. Lanjutkan, lakukan. Bagian yang kedua, saudara-saudara. Ayat yang kelima, titik kata firman Allah. Lalu ayat kelima, ayat keenam bagian B. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mau penuh dalam Kristus, bagian yang kedua adalah hendaklah hidupmu tinggal tetap di dalam Dia. Itu menjadi bagian kita, saudara-saudara. Waktu kita sudah ambil janji, komitmen, ku berjuang sampai akhirnya diselamatkan, itu free. Bagian saudara adalah hidupmu tetap. Tetap dalam bahasa lainnya itu disebut dengan tidak goyah. Tetap itu tidak bergoyang, tidak bergoncang, konsisten, selaras, seirama perbuatan dengan firman, karakter dengan kebenaran, bibir mulut dengan kerendahan hati. Itu namanya tetap di dalam Dia. Engkau hidup bersatu dengan Tuhan. Engkau hidup bersatu dengan karya keselamatan. Engkau hidup bersatu dengan namanya sebuah hubungan. Kita punya sahabat, bahkan beberapa hamba Tuhan di sini sudah menikah. Itu namanya relasi antara suami dan istri. Itu namanya sebuah hubungan. Tetap bicara, ngobrol. Itulah bagian saya dan saudara kepada Kristus. Saat teduh, kita memuji Tuhan, kita berdoa. Kita memuji Tuhan dan berdoa. Saat teduh, kok kayaknya seperti itu aja terus Pak. Itulah namanya tetap di dalam Tuhan. Dia yang utama, Dia yang paling prioritas. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, kekal. Apa yang Tuhan cari dalam hidupmu? Cuma satu. Ayo, hendaklah hidupmu tetap di dalamku. Hendaklah hidupmu berjalan seirama dalam hidupku. Yohanes 15 ayat 1-8 katakan begini. Yesus pokok dan kita carangnya. Kita ini carang, ranting. Pokoknya itu adalah firman Tuhan. Roh Kudus adalah karya keselamatan Kristus. Jadi kalau kita hidup hari ini, jangan lupa siapa pohonnya. Jadi kalau hari ini bisa hidup, bisa berdoa, bisa menyembah, tubuh jasmani kita mungkin terbatas, tapi kita bisa melihat sorga. Siapa yang buat itu? Kristus Yesus yang ada dalam dirimu, yang ada dalam hatimu, yang mengajari engkau membuka hati dan menerima Dia. Saudara-saudara, ini yang dunia mau hancurkan. Ini yang dunia mau putuskan. Iblis mau patahkan hubunganmu dengan Kristus. Entah lewat pandemi lah, ekonomi, sosial lah, kegagalan lah. Entah dengan segala apapun, kata firman Allah. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami, supaya engkau tekun. Supaya engkau mengalami proses. Supaya engkau mengalami kemurnian, saudara-saudara. Ini cari aku karena berkat, atau dia cari aku karena memang mencintai. Dia tahu. Dia mengerti.
Tapi saya doakan buat jemaat Tuhan hari ini, mungkin sebelum pandemi atau di era pandemi engkau mulai bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Uangmu tidak bisa membuat engkau hidup karena pandemi. Kecantikan, kekayaanmu. Saya di Jakarta, sudah banyak artis meninggal, masih muda, 40 tahun lah, 30 tahun lah. Kita pikir karena COVID menyerang orang tua. Enggak, menyerang mereka kaya, terkenal. Kegagalan demi kegagalan terjadi. Kenapa? Bukan saja orang gak percaya, orang percaya Tuhan pun. Karena mereka sudah pakai logika, lupa mereka mendekati Allah pakai iman, harap, dan kasih. Bertobat jemaat online. Bangun hidupmu, saat teduh bagimu tidak ada masalah, tidak ada untungnya. Itulah yang Tuhan suka. Berjalan tetap dengan Dia. Yang mau katakan amin? Mau berjalan tetap? Saya doakan semua kita berjalan tetap di dalam Tuhan. Selaras, seirama. Ini pendewasaan. Ya, ini langkah pendewasaan buat saya dan saudara. Bagian yang ketiga, saudara-saudara. Ayat yang ke-7. Hendaklah engkau menerima Yesus. Hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu, ayat 7, berakar di dalam Dia. Bagian yang ketiga, kalau jemaat online, engkau mau penuh dalam Kristus, tentu dengan ukuran iman yang hari ini engkau punya. Engkau harus berakar. Engkau harus berakar. Berakar di dalam Kristus. Apa itu berakar di dalam Kristus? Membangun pondasi. Saudara membangun dasar yang teguh untuk bangunan hidup pribadi. Ada banyak orang salah, saudara-saudara ya. Dia hanya bangun hidupnya untuk dirinya sendiri. Dapat mujizat, dapat keluarga, dapat anak, punya rumah, selesai. Belum. Karena rumah iman, pondasi itu akan diteruskan oleh keturunanmu, oleh generasimu, oleh anak dan cucumu. Terus sampai Yesus datang kali yang kedua, Dia akan lihat, saudara-saudara. Dia akan lihat berapa orang yang kamu bangun dengan dasar yang sama, dengan pondasi yang kuat. Ini yang kita nggak punya di gereja. Engkau datang, pergi, duduk, kau tidur di sana, bertobat. Kau main-main dengan firman, engkau main-main dengan dasar. Tapi hari ini tidak dengan kita. Amin. Kalau dasarmu bisa menampung pembangunan, sebentar kita akan bangun. Mungkin engkau akan menikah, engkau akan bangun. Akarnya harus makin kuat dong. Iya. Dikasih tanggung jawab keuangan, dikasih tanggung jawab promosi, akarnya harus makin dalam dong. Iya. Makanya saya katakan tadi, manusia yang utuh itu terus bertumbuh. Pengenalanmu akan Tuhan akan semakin dalam, akan semakin terang benderang. Bukan satu kali, bukan dua kali. Seumur hidup proses kita berakar. Amin. Makanya kata iman ada dua. Iman itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi iman itu adalah menerima mujizat. Ada satu hamba Tuhan, saya tegur saudara-saudara ya, saya nggak sebutkan nama. Dia berkata bahwa mujizat itu tidak ada, bahwa mujizat itu adalah buatan setan. Bertobat saudara-saudara. Ada jemaat kita telepon saya, saudara-saudara, nangis netes air mata pagi-pagi hari Jumat. Terima kasih pastor, sakit COVID, sudah mau mati, kami doakan, akhirnya sembuh. Saya yang buat, saya kuasa gelap. Berani-beraninya dia menghakimi orang yang melakukan mujizat adalah kuasa gelap. Bertobat. Kalau saudara dengar video itu, saudara-saudara ampuni dia. Kalau dia sedang melecehkan orang yang melakukan mujizat, berarti dia sedang melecehkan Yesus yang memberikan kuasa. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada apa yang aku lakukan, karena aku pergi kepada Bapa. Yesus nggak ada di bumi, Yesus ada di sorga. Dia akan bawa saya dan saudara, tapi dia mewakili saya dan saudara jadi terang-terang dunia. Gak usah dengerin itu ya. Ampuni saja dia, saudara-saudara. Lakukan mujizatmu. Lakukan. Paulus lakukan mujizat. Apa dia Yesus? Sapu tangan Paulus melakukan mujizat. Bayangan Petrus melakukan mujizat. Apa dia Yesus? Itu murid Yesus. Saya murid Yesus. Jadi hati-hati dengan YouTube yang kau dengar. Jemaat, hati-hati. Ini ada pada orang pendeta-pendeta sudah tua pakai logika. Dia lupa pakai iman.
Orang lagi banyak COVID disembuhkan, dia meruntuhkan iman orang yang mau sembuh. Jangan ikuti itu, saudara. Amin. Amin. Karena kita di rumah hari ini, kita sedang membangun sebuah namanya dasar buat keluargamu, buat anak dan cucumu. Mungkin masih kecil. Saya selalu berdoa buat kita semua tempat ini. Bangun dasar. Terus, saya sampai hari bangun dasar. Saya nggak tahu untuk apa, tapi untuk sesuatu bangunan yang besar. Kalau hari ini saya belum punya uang, tapi bangunannya kuat, nanti satu saat akan bangun lebih besar, lebih besar. Ternyata harus bangun pondasinya lebih kuat. Disitulah kita memerlukan sebuah tetesan air mata. Tuhan, tolong aku, karena pondasimu harus semakin kuat. Inilah namanya akar. Gambaran akar yang paling kuat adalah korma. Ini ada konteksnya di Israel. Korma itu adalah makanan yang sangat manis dan memberi kekuatan, khusus tumbuh di padang gurun maksudnya. Untuk orang-orang yang berjalan, saya pernah ke sana, saya pernah melihat buah korma. Tapi saya nggak makan, saudara-saudara ya, karena hanya lihat saja lewat bus. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Bagaimana cara menanamnya? Saudara mau tahu cara menanamnya? Itu padang gurun, air kurang. Tingkat air hujan juga sedikit. Jadi bibitnya diambil, dimasukkan ke dalam lubang. Lubangnya berapa meter? 2-3 meter. Bayangkan 2-3 meter. Ini ruangan rumah kami, 3 meter. Disitulah. Lalu dimasukkan ke dalam, lalu saudara-saudara ditimbun dengan batu besar. Kurma dirancang untuk punya dasar yang kuat, namanya akar. Waktu dia bertumbuh puluhan tahun ke depan, akarnya nggak akan mati, karena akarnya sudah terlatih untuk mencari air di mana yang ada, bahkan 5 meter ke bawah dari permukaan tanah. Engkau mau hidupmu hebat luar biasa, anak-anakku? Amang, Inang, engkau mau lihat hidupmu yang luar biasa 40 tahun ke depan, anak cucumu 80 tahun ke depan, generasi-generasimu 100 tahun ke depan. Buat akarmu sampai ke bawah, karena itu yang kau wariskan, karena itu yang akan diteruskan oleh generasimu. Kita nggak diajari doa, kita nggak diajari berharap. Gereja lama kita nggak diajari untuk bergantung sama Tuhan. Dan hari ini kita menjadi korban. Udah jelek, miskin, udah nggak punya harapan, sombong lagi sama Tuhan. Itulah kita. Masih mau? Silakan. Engkau bangun akar yang cepat rusak, maka anak dan cucumu juga akan melihat hal yang sama. Saya nggak mau. Tapi kalau engkau bangun iman yang kuat dari hari ini, Boru Sinaga, Marga Berubah, Simanjuntak, anak-anakku dimanapun tempat engkau berada, engkau bangun hari, engkau setia hari ini, engkau bangun hari ini, akar yang kuat. Dari benih yang kau lahirkan, akan muncul orang-orang yang hebat dan kenamaan. Amin. Kok nggak ada aminnya, saudara-saudara? Amin lah. Amin. Karena ada orang yang membangun dasar yang nggak kelihatan. Pondasi akar tidak pernah kelihatan, tapi ukuran sebuah pohon lama dan tinggi dan kuat. Ada topan badai di depan. Saya agak lama di sini, kan ini proses. Badai topan kan kita alami. Sakit, penyakit, kekurangan, tantangan, rintangan, bahkan pandemi sudah hampir 1 tahun lebih kita alami. Tapi karena kita bangun dasar yang kuat, maka pohon itu hanya bergoyang, tapi tidak bergoncang. Walaupun dia diterpa angin badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Tahukah saudara, waktu pohon itu digoyang, akarnya justru mencengkeram. Akarnya justru menguatkan pegangannya di tanah. Makanya Tuhan suka untuk kita semua berada dalam ujian, supaya akarmu kepada firman, kepada Tuhan semakin sempurna. Berakarlah ya. Saya tantang saudara, berakarlah. Terus baca, terus renungkan. Terus untuk dirimu. Punya pikiran untuk generasimu, komunitasmu, anak cucumu. Itu yang menjadi kekuatan manusia yang sempurna. Manusia yang penuh, manusia yang utuh. Cukup? Belum. Itu baru bangun dasar. Ayat yang ke-7 bagian B. Dan dibangun di atas dia.
Kata firman Allah, dan dibangun di atas dia, saudara-saudara. Mulai kita dibangun. Mulai saudara-saudara dapatkan sesuatu bahan demi bahan yang luar biasa. Saudara mulai dilatih untuk mengisi pelayanan. Saudara mulai dilatih dikasih berkat keuangan. Saudara mulai dilatih dengan bakat dan talenta, kesehatan, kekuatan. Apa yang kau isi? Satu saat Yesus pernah berkata di dalam Matius, saudara-saudara, pasal 25. Ada orang dikasih 5 talenta, ada orang dikasih 2 talenta, 1 talenta. Takut saudara, 5 talenta, 1 talenta itu 34 kilogram. Ini bicara harta ya. Harganya zaman Yesus itu 6.000 dinar. 6.000 dinar, 1 talenta, itu sama dengan 20 tahun orang bekerja. Jadi kalau ada orang dikasih 5 talenta, berarti Tuhan kasih dia 100 tahun kira-kira gambarannya. 2 talenta 40 tahun, ada yang 20 tahun. Apa yang kau lakukan dengan 20 tahun hidupmu? Apa yang kau lakukan dengan 40 tahun yang Tuhan izinkan engkau hidup di atas muka bumi ini? Lama sesudah itu, ayat Alkitab katakan dia mulai mengadakan perhitungan. Yang dapat 5 dikasih 5. Ayat Alkitab katakan apa? Sabarlah hambaku yang setia. Engkau setia dalam perkara yang kecil. Saya mau tanya dengan saudara, gaji 20 tahun dibilang kecil. Coba bayangkan, 6.000 dinar, 1 talenta dikasih sama Tuhan, itu bagi Tuhan itu kecil. Bagimu memang besar, tapi ada kekuatan yang besar, yang lebih besar, yang lebih besar yang telah Dia siapkan buat saya dan saudara. Apa yang lebih besar dalam hidupmu? Bangunlah di atasnya. Kalau Kristus, bangun. Kalau iman, bangun. Harap dan kasih, bangun, saudara-saudara. Kalau bukan itu, jangan. Jangan. Ambil keputusan. Ambil sebuah komitmen. Engkau harus bangun manusia rohanimu. Tadi dasarnya Kristus, sekarang bangun manusia rohanimu. Ajar anakmu berdoa, ajar anakmu lakukan mujizat, ajar anakmu berkhotbah, ajar anakmu melayani, ajar anakmu memberi, ajar anakmu punya beban, ajar anakmu masuk komunitas, ajar anakmu takut Tuhan, ajar dirimu bergantung kepada Tuhan. Hari ini kan sudah hilang. Hari ini sudah hilang. Banyak orang bangun dengan harta rontok. Orang bangun dengan S2, S3, bukan gak perlu, tapi itu gak terpenting, rontok. Karena ada banyak orang yang pintar di dunia, tapi sama sekali gak tahu berdoa. Amin. Bangun dirimu. Kata Alkitab katakan minggu lalu, ada yang bangun dengan emas, perak, dan batu permata. Itu bicara tentang harga yang mahal. Bangun dengan harga yang mahal. Bangun dengan sesuatu yang bernilai. Jangan ecek-ecek bahasa Jakarta. Jangan bangun manusia rohanimu sepele. No. Apa yang kau bangun itu jadi rumahmu. Engkau bangun manusia rohanimu sepele, engkau akan nikmati nanti penuh tetesan air mata. Anak cucumu penuh tetesan air mata. Tapi hari ini, kalau engkau bangun dengan manusia rohani luar biasa, bahan yang terbaik, engkau akan lihat anak cucumu akan menuai apa yang kau tanam hari ini. Semua kepenuhan dalam Kristus. Tapi bangunnya saudara-saudara, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tapi waktu bangunnya itu dengan iman. Bangunnya itu dengan sebuah kapasitas percaya. Makanya jangan bantu Tuhan. Jangan saudara-saudara improvisasi. Tadi pagi saya sangat diberkati. Puasa itu penting, bagus. Tapi bukan untuk supaya saudara dapatkan jawaban. No. Loh, jadi Pak, puasa itu untuk apa? Menyelaraskan imanmu. Bukan memaksa Tuhan melakukan kehendakmu. Salah. Makanya ada banyak orang kaget. Kok kamu bisa ya? Kok kamu sepertinya tetap sukacita ya? Bukan karena kita, tapi karena kita tahu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita lihat firman, kita bangun di dasar iman yang diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Mungkin orang-orang tua, mungkin bapak gembala, mungkin ada persekutuan demi persekutuan, saudara-saudara.
Persiapkan dirimu, karena ada tanggung jawab yang lebih besar nanti. Bukan tanggung jawab untuk keluargamu saja, mungkin untuk jiwa-jiwa, mungkin untuk komunitas, mungkin untuk sebuah organisasi, mungkin untuk sebuah bangsa dan negara, mungkin bagi untuk jiwa-jiwa yang luar biasa, misi penginjilan. Tapi karena engkau sudah pernah melihat mujizat, imanmu diajar, maka engkau menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Enggak mudah netes, enggak mudah menyerah, enggak punya up and down, enggak mudah sakit hati, enggak mudah kecewa. Kalau masih ada jemaat Tuhan yang mudah kecewa, sakit hati, bertobat. Imanmu itu enggak teruji. Satu kali Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu iman teruji. Mau sakit hati dengan orang lain, enggak usah. Ampuni saja mereka. Sukar Pak, 2000 tahun yang lalu dia sudah mengampuni saudara. Kenapa pula saudara katakan sukar? Memang tidak mudah, tapi buka hati supaya Tuhan bantu saya dan saudara. Amin. Bangun pondasi juga dengan iman. Bangun bangunan rohanimu juga dengan iman. Yang diajarkan. Peperangan kita melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, bukan melawan tentang jasmani. Efesus pasal yang ke-6. Dari mana kita bisa menang perang dengan musuh yang gak kelihatan? Belajar firman, belajar dengan iman. Kemarin saya katakan buat teman-teman dalam rumah doa, kalau ada yang sakit, waktu kita sudah habis, pegang bagian sakit, katakan aku sembuh. Katakan aku sembuh. Ini bukan sugesti, bukan. Ini gunakan kekuatan yang Tuhan sudah beri. Sembuh tidak sembuh bukan urusan kita, tapi kita bangun di atas iman yang diajarkan. Bertekuk lutut yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di atas bumi, oleh nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini, bangun di atas iman yang teguh, yang diajarkan. Kalau ada hamba Tuhan yang sudah mulai stop baca firman, engkau sudah sedang membuat bangunanmu runtuh. Kalau ada yang main-main dengan firman, yang anggap sepele firman, yang gak mau belajar Kom 100, 200, 300, yang gak mau Bible study, yang gak mau catat, yang gak peduli dengan firman Allah apa hari ini, engkau sedang membangun rumahmu. Dan ingat ya, itu rumah benihmu, rumah anak dan cucumu, cicitmu, itu juga akan rubuh. Kalau mereka nanti selamat, resikonya terlalu besar. Mulai dari engkau hari ini yang memberikan dasar. Bangun dengan iman yang teguh. Jangan statis imanmu. Jangan tetap, tapi terus bergerak. Gunakan, cari jiwa. Doakan mereka. Cari orang yang sakit, doakan mereka. Pengalaman rohani yang kita alami sakit hari ini, begitu berat tetes air mata, tapi itu menjadikan sebuah kehidupan yang penuh, hingga orang lain melihat dan mencontoh saudara. Amin. Diberkati ibu-ibu, diberkati rekan sahabat, semua jemaat Tuhan saya kasihi. Tuhan kasih berkat, jangan sampai lupa bangun imanmu dengan dasar yang teguh. Terakhir, kata firman Allah, ayat yang ke-7, bagian yang C. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Penuh di dalam Tuhan, penuh di dalam Kristus. Ciri terakhir adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ciri orang dewasa rohani penuh dalam kehidupan rohaninya, terakhir adalah ucapan syukur. Bukan sedikit, bukan hanya hitung-hitung, tapi meluap. Dia bersyukur untuk tubuhnya, dia bersyukur untuk umurnya, dia bersyukur untuk suaminya, dia bersyukur untuk anaknya, walaupun ada banyak ketidaksukaan, ketidakterimaan, mungkin ada banyak seperti kekhawatiran, ketakutan, tapi saudara-saudara melimpah dengan syukur. Kata melimpah itu meluap-luap, tak terbentuk, tak terbendung. Kata mengucap syukur itu saudara-saudara dirasakan nyata, dan itu mendatangkan kerajaan surga. Tahukah saudara, penyembahan yang tertinggi, pelayanan yang tertinggi dalam kehidupan orang percaya, mengucap syukur. Saya mengucap syukur untuk jemaat saya layani hari ini. Kondisi 1 tahun saya ada di Jakarta hari ini, jemaat-jemaat Tuhan, saya mengucap syukur dalam segala perkara. Kata firman Allah, dasari kepenuhan hidup dalam Kristus adalah mengucap syukur. Mengucap syukur untuk hal yang baik terlalu mudah. Mengucap syukur untuk jawaban doa juga mudah. Tapi mengucap syukur untuk segala keadaan, karena kita sedang dibangun. Terus kan, kita mau jadi utuh kan? Terus kita mau jadi penuh kan, dibangun lagi kan? Waktu membangun itu banyak pekerjaan.
Waktu membangun itu banyak kotor, banyak bagian-bagian harus diruntuhkan. Keegoisanmu, bebanmu, ada banyak-banyak yang harus di-adjust, diatur kembali pondasimu, tempatmu. Orang membangun sesuatu, direnovasi, diperbesar, itu pasti ada sesuatu yang tidak kita suka. Tapi waktu engkau mengucap syukur, maka bangunan itu akan terus terjadi. Saya berdoa buat jemaat Tuhan yang saya layani di jemaat online hari ini. Hendaklah engkau penuh di dalam Kristus.